Di zaman digital ini, kita akrab dengan penggunaan media digital seperti Google dan media sosial. Pengguna aktif dari media digital disebut juga sebagai warga digital. Nah, sebagai seorang warga, kita harus menjadi warga yang baik, bukan? Jadi, apa sih pengertian dari warga digital yang baik itu? Warga digital yang baik adalah orang yang menunjukkan kecerdasan perilaku teknologi dan dapat membuat pilihan yang tepat saat menggunakan teknologi. Sedangkan kewargaan digital adalah norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab terkait dengan cara penggunaan teknologi. Berikut ini merupakan komponen kewargaan digital. Komponen kewargaan digital terdiri dari 9 komponen, di mana dari beberapa komponen tersebut dikategorikan menjadi 3 bagian berdasarkan pemanfaatannya. Adapun ketiga kategori tersebut terdiri dari lingkungan belajar, lingkungan sekolah, dan lingkungan luar sekolah. Kategori pertama yaitu lingkungan belajar. Terdapat 3 komponen. Komponen pertama, akses digital. Dengan adanya akses digital, dapat mempermudah siswa dalam mengakses informasi pada proses pembelajaran. Nah, setiap pengguna teknologi informasi dan komunikasi harus menyadari bahwa tidak setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses teknologi. Komponen kedua, komunikasi digital. Setiap warga diharapkan mengetahui jenis-jenis komunikasi dan mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing. Komponen ketiga, literasi digital. Hal ini memberi pemahaman tentang bagaimana menggunakan berbagai perangkat digital, terutama pada siswa yang menggunakan TIK dalam proses pembelajaran. Kategori kedua yaitu lingkungan sekolah. Terdapat 3 komponen. Komponen yang pertama adalah hak digital. Setiap warga mempunyai hak privasi kebebasan berbicara dan mengungkapkan pendapat. Selain itu juga, warga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga digital, yaitu membantu pemanfaatan teknologi dan mengikuti aturan yang berlaku. Komponen kedua yaitu etika digital. Etiket digital dibuat dengan tujuan untuk menjaga perasaan dan kenyamanan pengguna lain. Kemudian, komponen yang ketiga, keamanan digital. Diharapkan setiap warga dapat menjaga dan berhati-hati dalam menyimpan informasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Kategori ketiga yaitu lingkungan luar sekolah. Terdapat 3 komponen. Komponen pertama, hukum digital. Hukum digital mengatur etika penggunaan teknologi dalam masyarakat. Warga digital perlu menyadari bahwa mencuri ataupun mengubah data diri maupun karya digital orang lain merupakan perbuatan melanggar hukum. Kategori kedua yaitu transaksi digital. Setiap penjual dan pembeli secara online harus mengetahui kelebihan dan risiko dari transaksi secara online. Kemudian yang ketiga yaitu komponen kesehatan digital. Ada beberapa hal yang bisa mengancam kesehatan setiap warga digital, baik fisik maupun mental, dari manfaat teknologi tersebut. Contohnya saja ketika kita melihat komentar di media sosial, secara tidak langsung banyak yang menyakiti perasaan orang lain. Contoh lainnya yaitu jika kita bermain gadget secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan mata. Berlanjut ke tata krama dalam berkewargaan digital. Tata krama dalam berkewargaan digital memiliki akronim THING, yaitu true, hurtful, illegal, necessary, kind. True, apakah sesuatu yang kita post itu jelas dan benar? Jika informasi yang kita share tidak jelas sumbernya dari mana, lebih baik kita tidak mengunggahnya, agar tidak terjadinya informasi palsu atau hoax. Hurtful,
Apakah postingan yang kita unggah akan menyakiti perasaan orang lain? Kemudian, ilegal. Apakah postingan yang kita posting diperbolehkan oleh undang-undang atau legal tidak apa yang kita posting ke media sosial kita? Kemudian, necessary. Apakah postingan kita penting untuk diketahui orang lain atau tidak? Dan yang terakhir ada kind. Apakah santun bahasa yang kita sampaikan pada postingan kita?